Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan membacakan materi dari kelompok kami yang berjudul Ismail Raji Al-Faruqi. Pertama, biografi dan karya-karya Ismail Raji Al-Faruqi. Ismail Raji Al-Faruqi dilahirkan di Palestina di daerah Jaffa, yaitu pada tanggal 1 Januari 1921. Ayahnya yang bernama Abdul Huda Al-Faruqi, seorang qadhi terkemuka di Palestina. Muhammad Syafiq menuliskan bahwa pada tahun 1948, ketika Palestina diduduki oleh Yahudi, kondisi dan situasi ini memaksa Faruqi dan keluarganya pindah dari Palestina dan selanjutnya bermigrasi ke negeri Paman Sam. Lingkungan keluarga Al-Faruqi merupakan keluarga yang dikenal sebagai keluarga berpendidikan. Masa kecil Al-Faruqi telah mendapat sentuhan proses pendidikan dari sosok ayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam setiap aktivitasnya. Harahap menjelaskan pendidikan yang ditempuh Al-Faruqi seperti yang dilalui oleh anak keturunan bangsa Arab yang selalu mengutamakan pendidikan agama. Al-Faruqi juga memulai pendidikannya dengan pendidikan agama. Lois Lamia menjelaskan bahwa ketekunannya dalam mempelajari ilmu pengetahuan menjadi lebih baik ketika Al-Faruqi mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikannya di Amerika, yaitu dalam konsentrasi keilmuan filsafat. Al-Faruqi langsung bertugas sebagai pegawai pada pemerintahan Inggris yang memegang mandat atas Palestina. Al-Faruqi berhasil mengabdi dan berkarir sebagai pegawai selama 4 tahun pengabdiannya. Al-Faruqi dimandatkan menjadi pemimpin wilayah, yaitu Gubernur Galilea. Kehadiran Al-Faruqi di Amerika melahirkan inisiatif baru dalam haluan hidupnya, berubah dari birokrat untuk menekuni pengembaraan dunia akademis dan sangat fokus terhadap persoalan-persoalan keilmuan. Bekal ilmu pengetahuannya di Amerika dikombinasikan dengan ilmu keislamannya yang diperoleh di Al-Azhar Kairo, menjadikannya sebagai pemikir Islam yang komprehensif. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Jenny. Ismail Raji Al-Faruqi selain sebagai aktivis, beliau juga aktif dalam menulis untuk menuangkan gagasan-gagasan sebagai bagian dari kegelisahan akademik beliau. Fokus kajian keilmuannya meliputi masalah dunia Islam, modernitas, ilmu pengetahuan, dan islamisasi ilmu pengetahuan, seperti yang tertulis dalam beberapa karya di bawah ini. Pertama yaitu Islam and Modernity, Problem and Perspective tahun 1968. Dua, Islam and Modernity, Diatribe or Dialogue, Journal of Ecumenical Studies tahun 1968. 3, The Role of Islam in Global Interreligious Differences tahun 1980. 4, Islamization of Knowledge tahun 1982. 5, Christian Ethic in Historical Atlas of the Religions of the World, Trilogy of Abrahamic Faith, The Cultural Atlas of Islam. 6, Tauhid, Its Implication for Folk and Life tahun 1982. 7, Tauhid, Its Implication for Thought and Life, Herndon tahun 1982. Pemikiran Islam Raji Al-Faruqi. Konsep Tauhid. Dalam konteks pendidikan, Al-Faruqi memberikan konsep pemikiran dan arah baru bertalian dengan paradigma pendidikan Islam selama ini yang selalu mencari dan menerapkan sistem filsafat barat, terutama tentang konsep dikotomi pendidikan. Menurutnya, dikotomi pendidikan harus dibumi hanguskan dan substitusi dengan paradigma pendidikan yang terpadu dan terintegrasi. Konsep pendidikan yang selama ini dibangun dan diterapkan tidak berpedoman pada konsep awal tauhid. Jika Islam memandang tujuan pengembangan objek didik untuk mencapai awareness atas eksistensi Tuhan Sang Pencipta, maka segala aktivitas yang dilakukan untuk menuju tujuan tersebut seharusnya berakar pada konsep tauhid. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh saudari Siska. Baiklah, saya Siska Juliana Putri dengan NIM 201190215. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai Ismail Raji Al-Faruqi. Faruqi pada tahun 1982
menekankan bahwa peradaban Islam adalah Islam itu sendiri dan pokok pangkal ajaran Islam adalah tauhid atau pengesaan terhadap Yang Maha Cipta. Tindakan yang menegaskan Allah sebagai Maha Esa, pencipta mutlak dan transenden, penguasa segala yang ada. Sebagai landasan awal dalam pendidikan, Al-Faruqi membangun konsep pendidikan Islam bermula dan dari pendidikan keluarga. Menurut Al-Faruqi, tauhid adalah sebagai prinsip keluarga, memposisikan keluarga sebagai media untuk memenuhi tujuan ilahi atau penghambaan. Pada urgensi konsep tauhid dalam kehidupan manusia, menurut Al-Faruqi itu berarti sama dengan pentingnya Islam itu sendiri. Tauhid harus menjadi ruh yang memancarkan dalam kehidupan setiap muslim. Tauhid juga menjadi turbin penggerak aktivitas manusia. Segala kegiatan manusia harus bersandar kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Tauhid harus lahir dalam nafas kehidupan manusia. Kemudian, konsep Islamisasi ilmu pengetahuan di lembaga pendidikan. Islamisasi ilmu pengetahuan adalah konsep yang bertujuan menyaring ilmu-ilmu pengetahuan yang tidak berlandaskan pada nilai-nilai ketauhidan agar sesuai dengan ajaran agama Islam. Menurut Al-Faruqi sendiri, Islamisasi merupakan upaya meredefinisi, mereformulasi, mereposisi argumen dan rasionalisasi yang bertalian dengan berbagai fenomena dan fakta. Selanjutnya, melakukan penelitian atau penilaian atau reassessment, membuat kesimpulan dan tafsiran baru, menyusun kembali tujuan-tujuan sehingga disiplin ini untuk memperkaya wawasan Islam dan bermanfaat bagi harapan dan cita-cita umat Islam. Kemudian, Islamisasi ilmu pengetahuan berarti mengislamkan ilmu pengetahuan modern dengan cara menyusun dan membangun ulang ilmu pengetahuan sosial, sastra, dan ilmu alam dengan memberikan dasar argumen dan konsep pengetahuan yang berbasis pada ajaran agama Islam. Setiap ilmu pengetahuan harus dituangkan kembali sehingga mewujudkan prinsip-prinsip Islam dalam metodologinya dan kerangka dasarnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Inilah penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.